semuanya, balik lagi di Madira TV. Di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang serba-serbi kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas di segmen serba-serbi, ngobrol santai tapi tetap berisi. Nah, mulai dari hal-hal kecil, kadang kita itu ngerasa kalau hal-hal kecil itu merasa gak penting gitu. Padahal ternyata itu tuh penting banget. Nah, halo semuanya, mungkin buat teman-teman yang asing sama aku, kenali nama aku Manda Yulia, aku dari jurusan S1 Teknik Informatika, dan aku semester 4 di angkatan 2024. Nah, di sini juga kita ditemenin sama seseorang yang spesial ya guys. Ini dosen aku. Halo Pak, apa kabar? Halo Manda, alhamdulillah baik. Gimana Manda, kabarnya baik? Aku juga baik, selalu. Alhamdulillah. Mungkin boleh Pak perkenalan dulu gitu ya, dari nama, Bapak ngajarnya di bidang apa, terus Bapak kepakarannya apa gitu. Misalkan Bapak alumni mana gitu ya. Oke, siap. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini di podcast Madira TV terima kasih sudah menyediakan ruang ya untuk mengadakan podcast hari ini dengan host yaitu Manda Yulia, mahasiswa saya semester 4, mahasiswa yang aktif di kelasnya, mahasiswa yang baik dan juga cerdas juga di kelasnya. Terima kasih. Amin. Jadi host ya Iya. hari ini di Madira TV, alhamdulillah. Ya, saya dosen di STMIK Madira Indonesia, dosen tetap di STMIK Madira. Untuk kepakaran mungkin saya di bidang teknik informatika ya, karena saya sekolah dari D3 itu di manajemen informatika di STMIK Madira Indonesia. Lalu S1 juga saya di teknik informatika, lulus tahun 2021. Lalu tahun 2022 saya lanjut kuliah S2 di Magister Teknik Informatika di Universitas Langlang Buana. Lulus 2024. Nah, alhamdulillah 2025 ditetapkan jadi dosen tetap STMIK Madira Indonesia. Jadi ya lumayan lah dari tahun 2020-2021 sampai saat ini udah bekerja di STMIK Madira. Tapi kalau untuk jadi dosen mungkin baru 1 tahun 4 bulan ini ya, Manda ya gitu. Jadi termasuk dosen baru lah kalau saya di STMIK Madira Indonesia kayak gitu. Berarti alumni sini juga ya Pak? Ya, betul. Saya alumni sini juga. Saya waktu D3 itu masuk di STMIK Madira tahun 2017, Man. Yeah. Lulus 2020. Saya lanjut S1 di sini selama 1,5 tahun ya, 2020 sampai 2021. Jadi saya memang ada ikatan dengan STMIK Madira ya, karena saya lulusan D3 dan juga S1 di STMIK Madira Indonesia. Dulu aku tuh pernah dengar kemarin kalau Bapak tuh mantan ketua BEM juga ya? Oh iya, bener ya. Jadi saya juga di STMIK Madira ya, alhamdulillah pernah diamanahkan jadi ketua BEM juga atau presiden mahasiswa, yaitu pada tahun 2019 sampai 2020. Lalu di periode kedua 2020 sampai 2021. Jadi lumayan 2 tahun ya. Nih. 2 periode. Jadi lumayan cukup lama ya Man ya. Jadi 2019 sampai 2021. Jadi perjalanan yang sangat panjang, dimulai dari mahasiswa lalu meranah ke ketua BEM sampai akhirnya jadi dosen di STMIK Madira dan sampai akhirnya bertemu dengan Manda hari ini ya. Alhamdulillah kayak gitu. Oke, biar gak lama kita coba masuk mulai ke topik ya Pak ya. Oke, boleh lanjut. Menurut Bapak nih, kita kan mau ngebahas tentang kehidupan sehari-hari nih Pak ya. Nah, menurut Bapak, apakah hal-hal kecil dalam kehidupan kita itu penting gak sih? Hal penting dong. Hal-hal kecil itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena saya tuh selalu berprinsip gini, ada hal besar itu tentu dimulai dari hal-hal kecil dulu Man. Jadi kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang besar, hal yang besar kalau kita tidak dimulai dari hal-hal kecil. Contohnya saja hal kecil itu kita anggap ini hal kecil ya, karena basic mungkin ya. Contohnya bangun pagi atau bangun subuh kayak gitu. Karena kan ketika kita sudah terbiasa bangun pagi, bangun subuh jam 4 ataupun jam 5, itu kita akan terbiasa untuk memulai hal-hal besar kayak gitu. Karena yang namanya hal besar itu kan dimulai dari hal kecil, habit. Misalkan contohnya kita nggak senang membaca, tapi kalau misalkan diawali dengan membaca
satu baris dulu, nanti jadi satu halaman, nanti jadi enjoy tuh, jadi kita malah terbiasa misalkan baca buku. Jadi hal-hal kecil itu adalah mendisiplinkan kita agar kita agar kita bisa nanti mendapatkan hal-hal besar ke depannya kayak gitu. Jadi hal kecil itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Baik saya sebagai dosen, baik Manda mungkin sebagai mahasiswa juga kan kayak gitu. Contohnya mungkin Manda tugas kan, tugas itu kan harus apa ya, harus disiplin gitu untuk mengerjakannya kayak gitu. Ya sih, kadang hal kecil tuh bikin kita senang gitu ya Pak. Iya, kadang bikin kita disiplin, jadi kita tuh tahu gitu ya. Ya makanya kan dimulai dari hal kecil apapun juga itu mah. Kita juga kan tumbuh dari kecil dulu sebelum sekarang jadi ya nggak mungkin langsung gede ya Pak. Iya kan gitu, kita juga dari kecil dulu, makanya ya harus dimulai dari hal kecil kayak gitu. Tapi terkadang orang-orang tuh lebih fokusnya kan hal-hal kecil tuh ada yang positif ada yang negatif ya kan Pak ya. Nah terkadang orang-orang itu lebih fokusnya itu ke hal-hal yang negatif gitu ya daripada yang positif. Itu gimana tanggapan Pak? Iya sih, ya contohnya ya, misalkan kita membaca buku dengan scroll TikTok ya, misalkan gitu. Saya anggap scroll TikTok itu bukan hal negatif ya. Ya, itu kan sekarang memang sudah jadi hal yang lumrah ya, scroll TikTok, scroll sosmed, Instagram dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau misalkan positif dan negatif kan lebih baik kita baca buku misalkan kayak gitu dibanding scroll TikTok itu. Kita kan akan lebih mudah scroll TikTok dibanding baca buku. Artinya dengan berkegiatan yang positif dan negatif, maka kita akan lebih senang ke hal sana kayak gitu. Kenapa? Karena ya mungkin pertama sudah terbiasa juga. Kedua, kalau ke hal positif tuh kadang memang bikin males, kayak belajar, kayak baca buku, baca Al-Qur'an, menulis misalkan kayak gitu. Itu kan hal-hal yang memang sebenarnya susah kalau kita tidak konsisten dan kalau kita tidak mulai dari hal-hal kecil man kayak gitu. Jadi ya itu sih kalau menurut pandangan saya ya kayak gitu. Dia tidak muluk, saya juga sering kok scroll TikTok, scroll Instagram, YouTube ya karena memang itu ada kesenangan di sananya kayak gitu. Cuman mungkin bedanya kalau kita itu harus punya batasan ya, misalkan kayak gitu. Ketika misalkan kita lagi ada tugas nih, baik dosen maupun mahasiswa ya kita kerjakan dulu tugas kita, nah baru nanti scroll lagi gitu. Yang salah itu sebenarnya main sosmed itu dari pagi sampai ke sore ataupun main game dari pagi sampai ke malam, jadi tidak ada waktu luang untuk produktif kayak gitu. Nah itu sih kalau menurut saya yang salah ya. Tapi emang kadang ya Pak, kalau aku ya sebagai mahasiswa misalkan deadline tugas tuh besok ya, sekarang tuh ada waktu nih beberapa menit atau beberapa jam gitu kan, lumayan kalau misalkan kita ngerjain tugas tuh bisa selesai gitu ya kalau dikerjain. Tapi kadang kita tuh emang lebih sukanya nanti aja deh tugas mepet-mepet gitu, mending scroll TikTok dulu aja gitu. Nah itu tuh emang sebuah tantangan loh Pak gitu ya. Betul. Nah itu ada gak sih kayak tips gitu buat menghadapi tantangan tersebut gitu? Oke, kalau tips ya misalkan dari saya, misalkan ada tugas nih dari dosen misalkan ke Manda ya, misalkan deadline-nya 1 minggu misalkan misalkan kayak gitu ya, deadline-nya 1 minggu misalkan. Nah kebetulan hari ini kita kosong nih, nggak ada tugas lagi misalkan kayak gitu ya. Nah alangkah baiknya si tugas itu walaupun misalkan 1 minggu lagi kita kerjakan hari ini, kita selesaikan hari ini gitu man. Kenapa harus kita kerjakan dan selesaikan hari ini? Karena kan kita tidak tahu apakah besok masih free atau enggak. Siapa tahu kan man besok ada tugas tambahan lagi dari matkul lain kayak gitu. Jadi kalau tip dari saya ya, kalau ketika ada tugas hari ini, sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita selesaikan hari ini. Karena apa? Ditunda itu kan bukan hal yang baik. Misalkan deadline-nya tuh besok, jadi akhirnya kita mengerjakan dengan SKS, sistem kebut semalam kayak gitu kan. Jadi tugasnya apa ya, tugasnya nanti nggak maksimal kayak gitu. Jadi kan nanti Manda juga nggak akan maksimal mengerjakan tugasnya kayak gitu. Nah makanya kalau bisa hari ini dikerjakan hari ini gitu. Saya juga itu udah dapat tips itu dari dosen saya di STIMIK juga sama. Iya dari Pak Haji Dadi Rosadi, sekarang juga masih ada kan ngajar di STIMIK. Jadi saya dikasih tahu tentang kedisiplinan belajar nih man sama Pak Haji Dadi itu ya. Kalau ada tugas hari ini, dikerjakan hari ini gitu. Jangan diesok harikan kayak gitu. Jadi selesai kayak itu. Biar apa? Biar kita belajar disiplin, biar nanti kita ke depannya kan lebih santai gitu. Karena tugasnya udah selesai. Berarti itu tergantung cara kita menyikapinya ya Pak ya? Iya, betul man. Jadi
gimana cara kita menyikapi sesuatu kan, ataupun juga kayak gitu. Nah itu tuh kadang tidak semua orang bisa, tapi kan sebagai mahasiswa itu dituntut harus bisa. Karena mungkin sehari tugas bukan satu mata kuliah aja kan, ya kan, betul gak man? Banyak banget. Kan banyak banget, jadi bukan satu aja, bisa 2, 3. Dan kita dengan pola itu kan kita harus benar-benar memanage waktu untuk mengerjakan kayak gitu. Berarti cara berpikir juga ngaruh ya Pak? Oh iya jelas, cara berpikir itu sangat ngaruh sekali man. Jadi bagaimana kita menyikapi berpikir dari semua yang ada. Misalkan kita dalam kehidupan kampus itu kan masih tidak jauh dengan tugas ya, kayak gitu. Nah makanya kita harus benar-benar harus punya pola pikir yang bagus man, untuk bagaimana caranya agar kita bisa menyikapi tugas. Nah kalau mahasiswa mah nggak jauh dari tugas, saya yakin tugas kayak gitu nggak jauh kayak gitu. Jadi kitanya ya harus dimulai dari hal kecil agar kita disiplin nanti ke depannya. Nah ada nggak sih Pak hal kecil atau momen gitu yang berkesan selama jadi dosen atau apa? Iya boleh, selama jadi dosen. Oh iya, kalau saya selama jadi dosen ya mungkin udah setahun setengah ini ya, yang hal kecil yang saya paling ini tuh adalah tentang bagaimana kita harus disiplin terus ya sebagai dosen itu. Karena kan kita harus jadi apa ya, ada istilah itu harus jadi dosen yang terpelajar. Artinya yang saya ketahui kenapa harus jadi dosen yang terpelajar man, karena kan kita juga harus terus belajar ya. Apalagi di era sekarang dengan adanya AI, mahasiswa semakin cerdas kayak gitu. Jadi saya sebagai dosen itu tidak bisa hanya diam saja di satu titik karena misalkan udah lulus S2, udahlah ngajar aja, nggak bisa kayak gitu. Nah jadi kenapa saya berkesan ya, alhamdulillah jadi sampai saat ini saya nggak berhenti belajar gitu man. Jadi malahan mah yang paling berkesan itu saya dapat banyak ilmu juga dari mahasiswa, itu yang luar biasa kayak gitu. Apalagi kalau ngelihat mahasiswa yang sudah saya ajarkan, dia memahami, apalagi nanti setelah lulus dia sukses, itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri sih bagi saya sebagai dosen kayak gitu. Jadi seneng sih saya, jadi kesannya seneng jadi dosen itu karena bertemu dengan berbagai macam karakter mahasiswa. Di kelas ini seperti apa karakternya, di kelas lain seperti apa, dan itu harus saya hadapi kan setiap hari kayak gitu. Jadi sangat berkesan sih kalau bagi saya itu. Jadi ketemu dengan banyak mahasiswa adalah hal yang paling berkesan kalau bagi saya. Hal yang tidak berkesannya bagaimana? Kalau hal yang tidak berkesan kalau saya sebagai dosen mungkin ya itu sih, karena kan memang waktu kita terus belajar kayak gitu namanya. Kan dosen itu punya tridharma ya. Tridharma untuk perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dan itu kan harus selesai dalam per semester dan tiap semester kayak gitu. Ketika dulu saya mahasiswa itu kan penelitian hanya di semester akhir nih, skripsi ataupun lagi TA dan tesis. Tapi kan sebagai dosen saya harus tiap semester itu harus ada yang saya teliti, harus ada yang saya publish gitu. Terus harus pengabdian kepada masyarakat kayak gitu. Dan saya tuh adalah dosen yang memang kalau ada pengabdian kepada masyarakat ya saya harus langsung kepada masyarakat, baik itu desa, baik itu sekolah. Jadi saya harus langsung dengan mahasiswa kayak gitu. Jadi saya tidak bisa hanya oh iya ke sana, misalkan nanti mahasiswa aja yang datang tapi saya nggak ikut. Jadi saya harus benar-benar memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu benar-benar sampai kepada masyarakat. Terus penelitian juga ya harus penelitian yang terbaru ya. Jadi saya juga kalau misalkan nulis dengan mahasiswa ya benar-benar saya harus ikut terlibat gitu di dalamnya kayak gitu. Jadi bahkan saya tuh kalau nulis ya gak bisa sendiri, saya harus melibatkan mahasiswa. Agar kenapa, kalau sendiri itu kan nanti jadi penulis tunggal kan kayak gitu. Jadi kan mungkin hanya pemikiran ide saya misalkan kayak gitu. Tapi kalau dengan mahasiswa kan nanti ada ide juga dari mahasiswa kayak gitu. Jadi lebih relevan lah penelitiannya gitu kalau kata saya. Kalau pengajaran ya karena itu udah pasti kewajiban yang pertama sebagai dosen sebagai dosen, pengajaran kayak gitu. Jadi ya untuk tidak enaknya ya mungkin waktunya terus belajar gitu, maksudnya tuh gak ini ya, saya kadang pengen juga rehat gitu tapi kan saya dosennya. Kan caranya gini man, pengen gak masuk ke kelas gitu tapi kan saya dosennya gitu. Pengen maba misalkan tapi kan saya dosennya ya masa misalkan saya nggak masuk kan kayak gitu ya, kecuali kalau udah pertemuan 7 kan ada kuis misalnya saya ngasih kuis gitu jadi saya tidak masuk kayak gitu. Jadi
mau bolos ya saya dosennya kan gitu, gak bisa masa dosennya bolos kan kayak gitu. Itu kriteria dosen yang baik tuh kayak gimana, Pak? Kalau menurut saya sih dosen yang baik itu yang pertama ya dia harus selalu masuk ke kelas sih kalau kata saya. Ya. Itu adalah apa ya? Adalah yang paling utama. Kenapa harus masuk ke kelas? Karena kan mungkin ada beberapa dosen yang di online kan ataupun masuk ke kelasnya jarang. Tapi kalau menurut saya sih yang pertama ya harus masuk ke kelas. Yang kedua itu harus mempunyai pribadi itu ya jangan yang ditakutin sama mahasiswa sih kalau kata saya. Dosen yang baik ya. Iya. Kenapa dosen yang baik itu ya harus bersahabat dengan mahasiswa. Karena kalau kita sebagai dosen, sebagai pengajar sudah bersahabat dengan mahasiswa, yang artinya di kelas itu bukan hanya transfer knowledge aja. Jadi bukan hanya transfer ilmu aja kayak gitu. Berbagai macam ayo kita diskusikan kayak gitu. Kan kalau ilmu saja mas sekarang di Google ada, di AI juga lebih pintar. Tapi kan artinya di kehidupan kampus itu bukan hanya seperti itu. Nah, itu sebagai dosen yang baik ya. Dosen yang baik juga yang disiplin kayak gitu. Jadi kalau misalkan masuk jam 10.30 ya ditepatilah jam 10.30. Jangan sampai tiba-tiba masuknya jam 11, setengah 12 ataupun tidak ada kabar misalkan kayak gitu kan kasihan. Mahasiswa yang sudah menunggu di kelas kan kasihan Iya. gitu, udah nunggu aja di kelas Nunggu tidak ya, tidak ada kepastian dari dosennya kayak gitu. Jadi ya dosen yang baik adalah sebagai apa ya fasilitator lah gitu kita dengan mahasiswa, harus bersahabat intinya dengan mahasiswa, jangan sampai disegani boleh tapi jangan ditakuti sih kalau kata saya. Contohnya misalkan saya nanya ke Manda lebih seneng dengan dosen yang ditakuti atau misalkan yang disegani sama Manda? Yang disegani sih. Ya kan? Iya. Kalau ditakutin kan malah Mandanya mungkin takut kan? Jadi takut. Iya, jadi takut. Manda pernah ngerasain kayak gini nggak? Ketika misalkan kita mau masuk kelas tuh, kita udah takut duluan. Pernah ngerasain nggak sebagai mahasiswa? Pernah ngerasain. Pernah kan? Iya. Jadi kayak meskipun si dosennya masih jauh tuh, aduh udah ada gitu. Iya. Jadi kayak aduh kok takut ya gitu. Iya, kan kayak gitu kan? Kalau disegani mah masih bisa ya, oh ya gitu. Iya, kayak gitu. Jadi apa ya kalau kita bahkan mungkin bukan beberapa jam, besok baru matkulnya, hari ini kita udah kepikiran aduh besok ketemu ibu ini ya, atau besok ketemu bapak ini misalkan kayak gitu. Jadi ada, tapi kan memang di dunia kampus memang seperti itu man. Jadi tidak semua dosen itu ya sama ya, itu mah kembali lagi kan ke dosennya masing-masing kayak gitu. Tapi sebagai mahasiswa yang mana juga harus siap menghadapi hal-hal tersebut gitu. Bagaimana kita survive ke dosen manapun kita memberikan hal yang terbaik sebagai mahasiswa gitu. Jadi jangan karena takut dosennya akhirnya kita dapat nilai C, jangan. Selalu diusahakan dapat nilai ya, dosennya siapapun kayak gitu. Kadang kan mahasiswa itu karakteristiknya beda-beda kan ya Pak ya. Apalagi kalau yang mengajarnya tuh banyak kelas gitu. Itu cara menghadapinya gimana Pak? Kalau saya sih sebenarnya sih tahu karakter mahasiswa per kelas itu sebenarnya ya dari pertemuan 1-2 aja saya udah tahu sebenarnya man. Nah, jadi karakter ya saya anggap satu kelas lah ya, nggak per orang. Misalkan di kelas Manda nih, di kelas D 2024 baru 1-2 pertemuan saja saya sudah tahu oh kelas ini tuh aktif. Maksudnya aktif itu adalah jadi bisa berbaur dan juga kita bisa menjalankan perkuliahan secara baik kayak gitu. Artinya baik itu saya mengajarnya enak, teman-teman juga di kelasnya juga menangkap ilmunya juga enak kan kayak gitu. Nah ada kelas tuh yang pasif man. Artinya pasif itu diem semua. Pernah jadi setiap semester tuh saya selalu ada aja gitu dapat kelas tuh yang itu benar-benar pasif man. Jadi apa ya di kelas tuh emang pada diem semuanya kayak gitu. Ada yang ditanyakan nggak misalkan diem sudah paham gitu. Jadi mereka tuh ini tuh emang paham atau emang gak seneng ke saya atau emang merekanya gak mau belajar kayak gitu. Tapi kan ada yang kelas juga contohnya di kelas Manda di kelas D 2024 ada yang ditanyakan, oh Manda nanya, oh ini Gita nanya, oh ini Arifah nanya misalkan, oh yang lain nanya, masih banyak lagi yang nanya. Jadi kan seneng ada diskusi gitu di dalamnya. Artinya apa yang saya ajarkan kepada mahasiswa itu artinya kan ada feedback nih dari mahasiswa. Ketika ada yang ditanyakan berarti kan seru nih di kelasnya kayak gitu karena ada feedback kan dari dosen dan juga dari mahasiswa gitu man. Jadi memang
cara menghadapi karakter itu ya berbeda-beda kayak gitu. Kalau ke kelas yang aktif berarti saya harus seperti apa nanti ngajarnya. Kalau ke kelas yang pasif harus ekstra lagi kan, berarti kayak gitu supaya agar mereka juga aktif kan di kelasnya kayak gitu. Jadi ya dengan berbagai macam karakter itu jadi saya sudah tahu sih untuk menghadapi kelas-kelasnya. Kayak bahkan ada kelas tuh yang itu tuh gandeng, tapi gandengnya apa ya, berisik ya, tapi itu enggak yang efektif gitu, bener-bener wah ricu gitu kalau ini di belakang tuh misalkan kayak gitu. Jadi saya harus ngasih penegasan yang lebih lagi biasanya kalau ke kelas yang kayak gitu. Biasanya kalau saya ke kelas yang itu tuh saya bilang, kalau kalian memang sudah tidak mau di kelas saya, silahkan keluar ruangan daripada mengganggu proses pembelajaran di kelas saya. Jadi saya tuh nggak pernah kayak, "Woi kamu keluar," nggak kayak gitu. Jadi ditegur dengan cara yang lebih halus lah kayak gitu. Kalau kamu memang sudah bosan di kelas saya, silahkan boleh keluar gitu, nggak usah ada di kelas saya kayak gitu. Karena kan mungkin dia emang nggak ingin di kelas kan, kayak gitu, inginnya di luar mungkin kayak gitu, di kantin atau nongkrong misalkan kayak gitu. Terkadang Pak, kalau misalkan ada yang mau nanya gitu kan, yang kelasnya pasif atau misalkan mahasiswanya yang kurang aktif gitu, emang terkadang kita tuh kalau mau bertanya tuh takut salah gitu, lebih ke takut salah gitu. Emang rata-rata mungkin ya mewakili temen-temen nih. Kayaknya kalau misalkan temen-temen juga pasti ngerasa kan kalau kita tuh mau nanya sama dosen, kadang kita bingung sama apa yang mau ditanyain, bingung sama materinya, atau enggak kita juga kadang malu atau takut gitu, takut salah kalau misalkan kita Pak mau nanya ini, Pak mau nanya itu gitu. Itu gimana sih Pak cara kita buat mengatasi itu gitu? Jadi dari sudut pandang saya sebagai dosen ya, ketika kamu atau kalian sebagai mahasiswa mau bertanya, ditanyakan saja. Jangan pernah malu, jangan pernah takut. Nah, itu kenapa? Artinya kalau kamu memang ada yang dipertanyakan, artinya kamu belum paham nih. Ya kan seperti itu. Karena munculnya pertanyaan itu kan dari kamu yang belum paham sebenarnya. Misalkan saya udah mengajarkan ini, misalkan Anda belum paham, nanya aja kayak gitu. Gak usah malu, gak usah takut. Toh itu kan kalian itu kan sama teman satu kelas. Itu kan dari semester 1 udah bareng tuh dengan teman satu kelas. Apa yang dimalukan kayak gitu. Kalau saya itu justru seneng ketika banyak mahasiswa yang bertanya tuh, saya seneng loh di kelas itu kayak gitu. Artinya apa? Artinya ada feedback yang baik dari mahasiswanya. Ketika misalkan memang sih kalau awal mungkin kita malu, terus gitu. Takut kayak gitu. Apa sih yang harus takutnya? Mungkin kalau yang saya rasakan takutnya ketika saya nanya tuh dosennya malah bilang, pertanyaan gitu aja ditanyain. Mungkin kan ada takut gitu kayak gitu. Tapi kalau saya sih enggak kayak gitu ya. Nanyanya misalkan apapun ditanyakan ya saya akan jawab kayak gitu. Bahkan mungkin ada saja di luar konteks mata kuliah menanyakannya misalkan, ya nggak apa-apa, saya jawab aja kayak gitu. Jadi terus kan kalau kita sudah ada di kelas mahasiswa ya kita jangan malu-malu teman harusnya, karena kita kan harus super aktif. Baru di kelas aja malu, apalagi nanti kalau udah di luar kelas kan kayak gitu. Artinya ketika ada sesuatu yang ingin kita tanyakan, akhirnya kan tidak tersampaikan kayak gitu. Akhirnya terjadi penyesalan misalkan. Mungkin untuk terakhir apa ya? Boleh. Ada pesan buat teman-teman yang menonton. Oke, iya. Kalau pesan saya sih buat teman-teman mahasiswa di STIMIK Mardira mungkin ya khususnya, tetap semangat belajarnya, tetap harus fokus, disiplin dari hal-hal kecil itu harus didisiplinkan, kayak tadi yang kita sudah bahas kayak dari tugas. Kalau misalkan masih semester 8 disiplin bimbingan nih. Ya disiplin bimbingan dengan dosen pembimbing kayak gitu. Jadi jangan lupa berdoa juga. Itu udah pasti ya. Jadi jangan kita belajar tapi kita lupa berdoa gitu. Bagi yang muslim jangan lupa sholat juga. Karena itu adalah hal-hal yang memang harus kita lakukan kan kayak gitu. Ketika kita sudah masuk sebagai mahasiswa, artinya kita sudah tahu, sudah siap medan apa yang harus kita tempuh ke depannya kayak gitu. Jadi ya semangat buat teman-teman mahasiswa STIMIK Mardira Indonesia. Jangan sampai kuliahnya hanya sampai semester 4, semester 5, tapi harus selesai sampai semester 8 dan juga harus sampai lulus di wisuda. Kayak gitu. Jadi tetap semangat untuk semuanya, buat Manda juga.
Semangat Manda, sekarang baru semester 4, berarti ada 4 semester lagi yang ke depannya kayak gitu. Jadi diusahakan disiplin terus Manda juga. Sampai nanti mudah-mudahan nanti jadi cum laude kan. Amin. Iya, kan keinginan mahasiswa kan kayak gitu kan. Iya, semuanya juga pasti mau kayak gitu, Pak. Kayak gitu kan cum laude ya. Intinya buat mahasiswa semua ya kita harus disiplin lah. Mungkin topik hari ini dan pertanyaannya dijawabkan sampai saat ini. Terima kasih udah datang Pak di acara podcast Mardila TV. Siap, sama-sama. Buat teman-teman juga, terima kasih ya udah nonton aku buat yang pertama kali nih jadi host. Makasih banget. Mohon maaf ya kalau misalkan aku ada salah ya guys, soalnya aku baru pertama kali. Dan untuk jangan lupa kalian harus selalu mensyukuri hal-hal kecil, terutama hal-hal kecil di kehidupan kalian itu yang kalian selalu anggap sepele, ternyata itu penting banget. Apalagi tadi yang udah dibahas ya sama Pak Denny, itu boleh buat kalian jadiin motivasi. Terima kasih, sampai jumpa di podcast lain.